kenalin, aku Zahra Nindya Marianti, mahasiswa Fakultas Hukum UNPAD Surabaya. Di video ini aku akan share kegiatan magang aku selama 40 hari di perusahaan PT Juma Berlian Exim. Yes, ini perusahaan ekspor impor. Oke, karena hari ini hari Sabtu, pulangnya agak cepat jam 12 siang dan teman-teman pun udah pada pulang, belum pulang nih. Kita absen. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke job desk aku mau jelasin perusahaan ini, tempat aku magang, yaitu PT Juma Berlian Exim, perusahaan PPJK, yaitu perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Jadi dia mengurus alur dokumen impor dan administrasinya gitu. Nah, PT JBE ini berpusat di Medan, lalu ekspansi ke Jakarta dan Surabaya. Selama saya masuk di sini, PT JBE itu menangani produk-produk hortikultura seperti mandarin, anggur, pir, leci, bawang, cabai dari berbagai macam daerah kayak India, Cina paling banyak. Adapun sejumlah dasar hukum terkait dengan kegiatan perusahaan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, lalu Permen Keuangan Nomor 228 PMK Nomor 4 Tahun 2015 mengenai tata cara pengeluaran barang impor untuk dipakai, lalu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P39 BC Tahun 2018, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Per 20 BC Tahun 2016 mengenai pemberitahuan pabean impor, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 416 BC Tahun 2016 mengenai petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor. Nah, jadi di sini saya ditempatkan sebagai staf dokumen. Ketika ada email baru masuk, itu dokumen baru, saya ngecek etanya, terus saya ngecek vesselnya, bayarnya siapa, shippernya, pelayarannya, itu saya cek semua. Terus kelengkapan dokumennya mulai dari L, invoice, packing list, terus itu COO, COA, Certificate of Analysis, dan PIORIN. Ini BL nomor BL-nya, guys. Ini ada nama-nama pelayarannya. Setelah saya cek etanya, vesselnya, bayarnya dan segala macam, saya rekap di Excel dan saya print. Jadi ini dokumen-dokumen yang udah lewat juga ya. Selama prosesnya habis gitu kita kasih map itu biar tambah rapi. Setelah itu ditulis di papan yang dokumen baru ongoing atau baru masuk, biar yang lain bisa termonitor dokumen yang sedang berjalan kayak gitu. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang kepo gimana bentukannya dokumen-dokumen impor. Aku akan kasih lihat ya. Oke, jadi kita ambil pertama SPE. Di sini udah selesai ya dokumennya, udah sampai pengiriman kereta juga. Kita akan tunjuk, kasih tunjuk ini dokumen orinya. Jadi yang paling depan ini adalah BL. BL adalah merupakan bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak pengangkutan barang melalui laut antara pihak maskapai pelayaran dengan pihak pengirim. Jadi di sini ada nama konsigninya, ada nama shipper atau pengirimnya. Di sini lengkap ada nomor kontainer, nomor BL, terus kita bisa tahu cek ETA melalui nomor BL-nya ini. Ini kebetulan pakai Evergreen. Terus invoice dan packing list. Invoice ini berisi detail transaksi harga, guys. Jadi ini ada harganya di sini. Itu jadi ada harga, kuantitas, nilai total. Kalau packing list itu mencantumkan rincian fisik yang sedang diekspor. Jadi kelihatan beratnya atau berapa box kayak gitu. Terus sama komoditinya apa. COO, Certificate of Origin, ini menetapkan negara asal dari mana barang ini gitu yang sedang diimpor. Itu
Phytosanitary Certificate. Bukti resmi bahwa suatu komoditas itu udah diperiksa, udah aman, dinyatakan bebas dari hama dan patogen oleh otoritas yang berwenang. Terus ada Certificate of Analysis, sama ini juga fungsinya biar dia memastikan bahwa barangnya itu aman sampai di tempat ekspor, ya, di tempat impor maksudnya. Ini lalu sertifikat analisis sama fungsinya yaitu memastikan barang ini aman sampai di negara tujuan. Lalu ada prior. Nah, prior ini wajib dokumen atau diisi oleh eksportir dari negara asal yang mengirimkan komoditasnya ke Indonesia. Lalu mereka mendaftarkannya tuh di website karantina dan memastikan telah memenuhi persyaratan karantina dan dijamin sehat dan keamanannya kan dalam hortikultura yang dikonsumsi. Dan setiap dokumen itu kita buatkan grup WhatsApp-nya agar terekam jelas sampai mana prosesnya. Jadi dalam alur proses surat persetujuan pengeluaran barang itu ditetapkan ada 3 jalur, yaitu jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah. Kalau jalur hijau itu tidak perlu pengawasan fisik, pemeriksaan fisik. Biasanya itu karena dia udah perusahaan lama, importer lama, dan sudah lengkap semuanya. Terus yang kedua yaitu jalur kuning, itu dikarenakan biasanya dokumennya ada yang masih kurang dan diperlukan dokumen lain, syarat administrasi lain juga. Terus yaitu yang ketiga jalur merah, itu perlu pemeriksaan fisik. Biasanya itu karena importer baru, jadi dan barang-barang yang mungkin perlu diperiksa lebih lanjut gitu. Saat dokumen ori datang, kita cek dulu kelengkapannya. Lalu kita cocokkan ini dengan dokumen apa dan nomor berapa. Bisa melalui BL ataupun nomor invoice. Setelah itu kita input ke sistem tanggal kedatangan dokumen orinya. Dan kita info juga ke grup kalau dokumen orinya itu udah datang. Karena hari ini aku buat, jadi selain bertanggung jawab pada dokumen, saya juga melakukan pelaporan kepada HRD terhadap absensi karyawan selama 1 bulan. Lalu saya juga bertugas untuk menginput segala biaya yang keluar untuk proses ini di sistem perusahaan. Di sini ada DO, ada jaminan drop off, misalnya dikirim ke Jakarta. Terus ada BLS, ada storage yaitu final work card, terus clearance pengiriman, biaya lapangan, pendokopi, PNB karantinanya, terus tracking Surabaya, terus keretanya kalau dikirim ke Jakarta, terus lift off, terus bongkar gitu. Terus kita share dulu gitu guys. Jadi magang di PT Juma Brilliant Exim ini sangat memberikan saya banyak pelajaran dari hukum dagang dan hukum kepabeanan sendiri. Jadi saya melihat langsung gimana proses alur dokumen ini, terus juga melatih kedisiplinan dan ketelitian saya karena sebagai staf dokumen saya dituntut sebagai untuk teliti dan tidak terjadi kesalahan input. Jadi sebenarnya saya udah masuk di akhir tahun 2024 sampai awal tahun 2025. Itu lagi banyak dokumen. Ini foto saya. Dari sekian banyaknya pelajaran yang saya dapatkan, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk pimpinan PT Juma Brilliant Exim Cabang Surabaya sudah memperbolehkan saya untuk bergabung di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Semoga dari proses yang sudah saya jalani bisa menjadi pembelajaran lebih untuk selanjutnya menjadi sarjana hukum yang lebih tahu
tangguh, yang lebih profesional, yang lebih bisa jujur dan amanah.